Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasiha. Nama saya Silvi. Nama saya Windy. Nama saya Nurul Mahga. Kami dari kelompok 2 dari kelas 12 MIPA 2 SMA yang 1 Babakan Madang akan mendiskusikan mengenai perusahaan dagang. tugas yang diberikan oleh Ibu Nida Soniawati selaku guru ekonomi. Ada yang tahu nggak sih perusahaan dagang itu apa? Perusahaan dagang itu kan perusahaan yang bergerak di bidang pembelian barang dagangan dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Ciri-ciri atau karakteristik perusahaan dagang itu apa aja sih? Ada yang tahu nggak? Ya, yang pertama, kegiatannya melakukan penjual dan pembeli barang dagang. Yang kedua, pendapatannya berasal dari hasil penjualan barang dagang. Yang ketiga, terdapat penghitungan harga pokok penjualan untuk menentukan besarnya laba dan rugi. Nah, yang keempat itu beban operasionalnya terdiri atas beban penjualan dan beban administrasi umum. Teman-teman ada yang tahu nggak syarat penyerahan barang itu apa aja? Syarat penyerahan barang yang pertama itu ada FOB, free on board, shipping point atau franko gudang penjual. Artinya beban angkut barang sejak dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. Nah, syarat ini akan menimbulkan beban angkut penjualan, artinya beban angkut yang timbul akibat pembelian barang dagangan dari penjual. Yang kedua yaitu FOB, free on board, destination point, franko gudang pembeli. Artinya beban angkut barang sejak dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli akan menjadi tanggung jawab penjual. Nah, syarat ini akan menimbulkan beban angkut penjualan, artinya beban angkut yang timbul akibat penjualan barang dagangan kepada pembeli. Kalau syarat pembayaran barangnya ada apa aja ya? Yang satu, kontan atau tunai, artinya pembayaran yang dilakukan secara transaksi maupun secara langsung. Yang kedua, N per 30, N itu artinya neto pembayarannya paling lambat 30 hari setelah terjadinya transaksi. Yang ketiga ada N per EOM, End of month, artinya pembayaran dilakukan paling lambat akhir bulan. Yang keempat ada N per 10 EOM, artinya pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. Yang kelima, 2 per 10 N per 30, artinya bila pembayaran atau pelunasan yang dilakukan dalam waktu kurang atau sama dengan 10 hari setelah tanggal transaksi, terdapat potongan 2% jangka waktu kredit 30 hari. Akun-akun khusus pada perusahaan dagangan ada 10. Yang pertama itu akun pembelian adalah akun yang digunakan untuk membeli dagangan baik secara tunai maupun secara kredit. Yang kedua, akun penjualan adalah akun yang digunakan untuk menjual barang dagangan baik secara tunai maupun secara kredit. Yang sisanya apa lagi? Yang ketiga adalah akun pembelian dan pengurangan harga, adalah akun yang timbul karena mengembalikan sebagian barang yang telah dibeli kepada penjual karena rusak atau tidak sesuai pesanan. Yang keempat, akun retur penjualan dan pengurangan harga adalah akun yang timbul karena menerima kembali sebagian barang dari pembeli karena rusak atau tidak sesuai pesanan. Yang kelima ada akun utang dagang. Akun utang dagang terjadi karena membeli barang atau aktiva lain secara kredit dan melunasi kewajiban atas pembeliannya secara kredit. 6. Akun piutang dagang adalah akun yang digunakan untuk menjual barang dagangan secara kredit dan menerima pelunasan utang. Yang ketujuh, akun potongan pembelian adalah akun yang digunakan untuk mencatat potongan dan pembelian yang sudah berutang. Yang kedelapan, akun potongan penjualan adalah akun yang digunakan untuk mencatat potongan dari penjual dan menerima pelunasan piutang. Yang kesembilan, akun beban angkut pembelian adalah akun yang timbul karena pembayaran beban angkut barang dagangan yang ditanggung oleh pembeli. Yang akun beban angkut penjualan adalah akun yang timbul karena pembayaran beban angkut untuk mengirim barang yang ditanggung oleh penjual. Metode pencatatan persediaan barang dagangan itu kan ada 2. Itu tuh apa aja ya? Yang pertama itu ada metode fisik atau periodik, physical inventory method. Metode fisik artinya pencatatan yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan yang tidak dilakukan secara kontinu, sehingga persediaan barang dagangan akhir dihitung secara fisik yang ada di gudang. Yang kedua ada metode perpetual atau terus-menerus, perpetual inventory method. Metode perpetual artinya pencatatan yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan yang dilakukan secara kontinu, sehingga jika terjadi pembelian akan menambah persediaan barang dagangan dan jika terjadi penjualan akan mengurangi persediaan barang dagangan. Catatan transaksi ke dalam jurnal umum ada berapa ya? Ada 2. Nah, seluruh transaksi keuangan yang timbul akibat perdagangan itu bisa dicatat dalam jurnal umum atau jurnal khusus. Yang pertama, metode fisik. Metode ini pada umumnya digunakan perusahaan menjual barang dagangan dengan harga relatif murah.
Tetapi menurut metode ini, akun persediaan barang dagangan tidak boleh debit untuk mencatat transaksi pembelian dan tidak boleh kredit untuk mencatat penjualan. Dalam metode ini, transaksi barang akan dicatat dengan mendebit akun pembelian. Sedangkan jika terjadi penjualan akan dicatat dengan mengkredit akun penjualan. Dan yang kedua, metode perpetual digunakan perusahaan untuk menjual barang dagangan dengan harga relatif mahal dan transaksi pembelian barang akan dicatat mendebit akun persediaan barang sebesar harga perolehan. Sedangkan jika terjadi penjualan akan dicatat dengan mengkredit akun persediaan barang di dagangan sebesar harga pokoknya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.